Di ujung sebuah desa yang jauh dari kota, berdiri sebuah rumah tua tepat di balik bukit kecil dan persawahan. Rumah itu tak berpenghuni dan selalu tampak gelap meski siang hari. Orang-orang desa menyebutnya rumah kutukan. Dulu rumah itu dihuni oleh satu keluarga kecil, ayah, ibu, dan seorang anak perempuan. Mereka baru tinggal di sana 3 bulan sebelum menghilang secara misterius. Tidak ada jejak, tidak ada suara, hanya makanan basi di meja dan lampu yang masih menyala. Kejadian itu terjadi 26 tahun lalu. Keluarga itu menghilang tanpa jejak. Suatu hari seorang pemuda nekat membuka rumah itu. Di dalam rumah itu, ia menemukan boneka kayu usang dan tumpukan buku-buku kuno. Sejak saat itu, pemuda itu sakit dan gila. Setelah kejadian itu, rumah itu dikunci dan ditinggalkan. Warga desa sepakat satu hal, jangan pernah dekati rumah itu. Tapi waktu terus berlalu, generasi berganti, larangan itu mulai dilupakan. Anak-anak muda mulai penasaran, termasuk Arif, anak rantau yang baru pindah dari kota. "Serius rumah ini berhantu?" "Halah, kalian terlalu percaya mitos," katanya sambil tertawa saat nongkrong bersama teman-temannya. Tapi di balik tawanya terselip rasa penasaran. Malam itu sekitar jam 11, Arif keluar sendirian. Ia melewati jalan kecil di belakang rumah warga, membawa senter kecil dan ponselnya. Rumah itu tampak gelap, tak ada suara. Lampu-lampu di sekitarnya padam total. Hanya rumah itu yang menerangi halamannya dengan cahaya kelabu. Pohon berderu, ranting-rantingnya menari-nari bagai sosok yang menyambut. Hamparan sawah basah menyelimutinya, suara melodi jangkrik, suara detak jantungnya semakin kencang. Saat Arif menyentuh pagar rumah, datanglah angin mendesir kuat, padahal sebelumnya suasana begitu tenang. "Halo, apakah ada orang?" katanya pelan, tetapi tidak ada jawaban. Lalu, tiba-tiba pintu rumah itu terbuka sendiri. Suara engsel tua berderit pelan, seakan mengundang. Dengan langkah ragu, Arif masuk. "Ini cuma rumah kosong," katanya mencoba menenangkan diri. Ia melangkah melewati ambang pintu, dan pintu tertutup sendiri dengan keras. Arif terdiam, nafasnya mulai berat. Pintu itu kenapa? Tiba-tiba tertutup sendiri. Ia menyorot senter ke sekeliling dan melihat lantai yang berdebu, dinding penuh coretan samar, dan ada cermin tua di pojok ruangan. Di cermin itu, ia melihat sesuatu. Bayangan seseorang berdiri di belakangnya, tapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. "Siapa kamu?" katanya pelan. Tidak ada jawaban. Ia mendekat ke cermin. Bayangan itu perempuan muda. Wajahnya pucat, rambut panjang menutupi dadanya. Matanya kosong bagai tak berjiwa. Bayangan itu mendekat. Ia meraih tangan Arif, dingin sekali. "Tolong," bisik bayangan itu. Suaranya serak. "Tolong aku." Perlahan bayangan itu menghilang. Tangan Arif dingin, sepertinya merasakan derita si gadis. Arif panik. Ia mencoba membuka pintu, tapi terkunci. Ia menjerit, memukul, menarik gagang. Namun rumah itu tidak ingin melepaskannya. Sebuah bisikan terdengar, "Kamu tidak sendiri." Tiba-tiba sosok itu muncul di baliknya. Wajahnya pucat, tatapannya kosong, matanya merah. Ia tersenyum, senyum lebar. "Kamu tidak sendiri," ucapnya pelan mendekati Arif. Suara detak jantungnya semakin cepat, terdengar deru mesin terbang. Di pojok ruangan, siluet bayangan terbang tinggi menuju langit. Suara gemuruh menggema, pintu-pintu terbuka. Lemari, meja, kursi berantakan. Di cermin, sosok itu menjauh hingga tak terlihat. Pagi itu mentari baru terbit, sinarnya menembus celah dinding. Rumah itu hening, kampung tu ramai. Suara riuh pasar, dering sekolah, detak jantung. Semua kembali normal. Hanya di rumah itu, sebuah buku terbuka, tergoyang oleh angin. Dibukanya halaman terakhir, terukir aksara kuno. Di balik bukit kecil dan persawahan tersimpan kisah pilu. Gadis jelmaan, kutukan abadi. Setelah 2 hari Arif menghilang, tapi seperti biasanya tak ada yang berani mendekati rumah itu. Kecuali Rina, teman Arif yang terakhir melihatnya malam itu. "Dia cuma mau lihat-lihat, kok bisa hilang?" gumam Rina di kamarnya. Tapi satu hal yang mengganggunya sejak malam itu adalah mimpi. Setiap malam Rina bermimpi berdiri di depan sebuah cermin besar.
Ia memandang ke dalamnya, namun bayangannya tidak pernah muncul. Di hari ketiga, rasa penasaran dan perasaan bersalah membuat Rina memutuskan hal paling berani, masuk ke rumah kosong itu sendirian. Siang hari, matahari sedang terik, namun rumah itu tetap tampak gelap seperti biasa. Pintu depannya sedikit terbuka, seolah memang menunggu seseorang. Rina melangkah masuk. Udara di dalam lembab, bau tanah dan kayu lapuk memenuhi hidungnya. Dan di ruang tengah, dia melihatnya. Cermin besar tua berdiri tegak menghadap pintu. Retaknya halus, seolah digores jari. Rina menatap ke dalamnya, namun bukan wajahnya yang muncul, bukan juga pantulan dari ruangan. Yang ia lihat adalah Arif. Terduduk di pojok ruangan, memeluk lutut, wajah pucat, mata kosong. Rina berbalik cepat, tapi di belakangnya tidak ada siapa-siapa. Ia kembali melihat cermin dan pantulan itu masih ada, tapi kali ini Arif menunjuk ke arah lemari tua di sebelah cermin. Lemari itu bergoyang pelan dan pintunya terbuka sendiri perlahan. Dari dalam keluar suara berat, suara napas panjang dan dalam, seolah sesuatu baru saja bangun dari tidur panjangnya. Rina mencoba mundur, tangannya gemetar. Ia mencoba lari, tapi kakinya terasa berat. Saat ia hampir mencapai pintu keluar, lampu gantung tua tiba-tiba jatuh di depannya, menghantam lantai keras. Rina berhasil keluar terengah-engah, tapi sebelum dia benar-benar menjauh dari rumah, ia menoleh sekali lagi. Di jendela atas terlihat bayangan Arif berdiri menatap ke arahnya dengan senyum yang bukan milik Arif. Sejak Rina keluar dari rumah kosong itu, tidurnya tak pernah sama. Setiap malam ia mendengar suara lemari kayu tua yang terbuka dan bisikan pelan memanggil namanya dari sudut kamarnya. Tapi yang paling mengganggunya adalah bayangan Arif di cermin. Rina tahu satu hal, Arif masih di dalam rumah itu. Tapi entah bagaimana, bukan lagi sebagai manusia. Hari ini Rina mencoba memberanikan diri kembali ke rumah itu. Tapi kali ini, ia membawa sesuatu, kunci besi tua yang ia temukan di tas Arif. Ia tak tahu kunci itu untuk apa sampai ia melihatnya lagi, lemari tua di sebelah cermin. Kini tertutup rapat, tapi ada satu lubang kunci yang sebelumnya tak ia perhatikan. Lemari itu terbuka perlahan dan di dalamnya hanya ada satu benda, sebuah kotak kayu kecil dengan simbol aneh di tutupnya. Rina membukanya. Di dalam kotak itu, surat tua tertulis dengan tinta hitam yang hampir pudar. Ia membacanya perlahan. Bagi siapapun yang menemukan surat ini, jangan percaya pada apa yang kau lihat di dalam cermin, karena cermin itu bukan milik dunia ini. Cermin itu adalah gerbang untuk menukar jiwa. Jika kau melihat bayangan orang yang kau kenal, itu berarti jiwanya sudah ditahan di dalam. Rina menjatuhkan surat itu. Nafasnya memburu. Ia melihat kembali ke cermin, dan kali ini ada lebih dari satu bayangan. Wajah-wajah tak dikenal. Mata mereka kosong. Mulut mereka bergerak, seolah berbicara, tapi tak ada suara. Kecuali satu suara yang muncul di kepalanya langsung. Buka kembali pintunya, atau kau akan bergabung dengan kami. Rina berlari keluar, tapi sebelum keluar dari rumah itu, cermin tiba-tiba retak sendiri, membentuk pola seperti mata besar yang terbuka. Ia berhasil keluar, tapi di tangannya kini ada bekas luka berbentuk simbol cermin. Dan saat dia sampai di rumah, surat tua itu masih ada di sakunya. Tapi tulisannya berubah. Hanya tertulis satu kalimat, kau sudah membuka gerbang, tidak bisa kembali. Sejak membawa pulang surat tua dari rumah itu, hidup Rina berubah. Ia tak bisa tidur, tak bisa tenang, karena bayangan itu selalu muncul, mulai dari pantulan cermin kamar, jendela mobil, bahkan di mata orang lain. Bayangan hitam, tinggi, tak berbentuk jelas, tapi selalu berdiri di belakang pundaknya. Rina merasa seperti diikuti, dibayangi, dan suara-suara itu makin sering terdengar. Ia mencoba cerita ke orang tuanya, ke teman, tapi tak ada yang percaya. Sampai suatu malam, saat ia mencoba merekam bayangan itu lewat kamera HP, perekaman berhenti sendiri, dan muncul pesan, kau tidak boleh melihat. Kini Rina mulai merasakan perubahan aneh pada dirinya sendiri. Tangannya kadang terasa dingin seperti es. Nafasnya berkabut meski udara tidak dingin. Dan yang paling mengganggu,
ia mulai mendengar bisikan dari dalam kepalanya sendiri, bukan suara biasa, tapi seperti ratusan orang berbicara bersamaan, memanggil namanya, menertawakan, memerintah. Bukalah kembali gerbangnya, bawa mereka pulang. Bawa mereka pulang. Bawa mereka pulang. Rina pun mulai menulis di buku catatan tanpa sadar, kalimat yang sama berulang-ulang. Aku melihat mereka, aku melihat mereka. Hingga malam itu saat Rina bercermin setelah mandi, ia melihat bayangan itu berdiri tepat di belakangnya. Tapi kali ini, bayangan itu tersenyum. Perlahan, bayangan itu mengangkat tangannya dan menempelkan jari ke pundak Rina. Dan saat itu juga, seluruh ruangan berubah. Rina kini berada di dalam ruang gelap berisi banyak cermin. Dari setiap cermin, muncul bayangan lain. Satu persatu mendekat, mengelilingi, berbisik. Dan semua mereka berkata, gerbang sudah terbuka, kau milik kami sekarang. Tapi sebelum semuanya hilang, salah satu bayangan menyerahkan cermin retak kecil ke tangan Rina dan berkata, kalau kau ingin keluar, temukan pemilik cermin ini. Kalau tidak, tubuhmu akan jadi milik kami. Rina terbangun dari pingsannya, dan ia sadar satu hal, bayangan itu sudah masuk ke dalam dirinya. Dan malam itu, ibunya menemukan Rina berdiri menghadap cermin, tersenyum sendiri. Tapi bayangan di cermin tidak ikut tersenyum. Rina sudah tidak sama lagi. Ia jarang bicara, hanya duduk memandangi cermin kecil yang kini selalu ia bawa. Matanya kosong seperti menatap dunia lain yang tak bisa dilihat orang lain. Tapi malam ini, malam gerbang terakhir akan dibuka. Tepat pukul 3 dini hari, angin yang tak biasa menyapu desa. Hewan menggonggong ke arah rumah kosong di ujung jalan, dan satu persatu lampu rumah warga padam. Rina, yang seperti dikendalikan sesuatu, berjalan sendiri ke rumah itu, tanpa alas kaki, dengan cermin kecil di tangan. Tatapannya kosong, namun langkahnya pasti. Di dalam rumah, semua benda yang dulu rusak, kini kembali utuh. Cermin besar di ruang tengah mengkilap sempurna, dan di depannya sudah berdiri sosok Arif, tapi bukan Arif seperti dulu. Matanya hitam pekat, dan di balik kulitnya ada bayangan yang bergerak. Arif, ucap Rina lirih, kau sudah membukanya, sekarang kau harus menutupnya, kata Arif. Tiba-tiba cermin di tangan Rina mulai bergetar keras. Permukaannya retak, memancarkan cahaya merah redup. Lalu, satu persatu tangan muncul dari cermin besar. Tangan-tangan itu menarik tubuh Arif, lalu tubuh Rina. Namun sesuatu terjadi, cermin kecil di tangan Rina pecah dan seketika semua terdiam. Rina tersadar, tapi kini ia berada di dalam cermin. Ia melihat dunia nyata dari balik kaca, dan yang berdiri di luar bukan dirinya, melainkan bayangan dirinya. Bayangan itu menatap Rina, lalu perlahan tersenyum jahat. Ia menyentuh permukaan cermin dari luar dan berkata, sekarang aku yang hidup di dunia ini. Rumah itu mulai runtuh perlahan. Suara-suara dari dalam cermin terus terdengar, tangisan, tawa, dan bisikan putus asa. Esok paginya, rumah kosong itu hilang. Tak ada puing, tak ada sisa, hanya satu cermin kecil yang tergeletak di rerumputan. Dan dari dalam cermin itu, kalau kamu perhatikan baik-baik, ada mata yang memandang balik ke arahmu. Malam semakin mencekam. Angin berbisik, daun-daun gugur, hantu-hantu meneror, dan kau masih terjaga. Hati-hati, ada yang tidak terlihat berada dekat di sekitarmu. Subscribe, like, dan komen jika kamu suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton.